السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات ومن علينا هداية الإيمان والإرشاد. نحمده سبحانه الذي علمنا وأمانا وأحيانا وأماتنا وإليه النشور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعل العلم حجة لنا لا علينا وورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، إخواني rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kembali mengantarkan kita kepada bulan yang mulia, kepada hari yang mulia. Kita memasuki 10 terakhir dari awal Dzulhijjah, memasuki tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, kembali mengingatkan kita kepada hari raya kaum muslimin, hari besar yang pernah dimiliki oleh Islam, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat monumen, hari yang sangat spesial dalam kehidupan seorang muslim. Berbanggalah dan berbahagialah setiap muslim ketika diberikan oleh Allah izin untuk kembali merayakan hari yang penuh dengan sejarah Islam, hari yang sangat mulia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, melimpahkan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah sebagai satu ujian untuk dilalui oleh setiap muslim, dan hendaklah mereka terus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang muslim menyadari apapun yang sedang mereka lewati tidak akan pernah lepas dari hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mulia di sisinya dengan terus memberikan penghambaan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ahibati, saudaraku yang saya cintai karena Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, hadis-hadis yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari himpunan dan kumpulan hadis-hadis yang dirangkum oleh salah seorang ulama, Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala. Hadis-hadis yang berisi tentang targhib dan tarhib, motivasi untuk senantiasa melakukan kebaikan dan ancaman dari setiap keburukan yang membahayakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita masih di dalam poin yang berkenaan tentang ancaman mereka yang senantiasa melakukan perkara-perkara bid'ah dan menjadikan hawa nafsunya sebagai penentu di dalam kehidupannya.
orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya adalah pembahasan yang kita masih di dalam pembicaraan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis yang lalu di antara ancaman mereka yang melakukan amalan-amalan bid'ah bahwa mereka terancam dengan kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal muhdatsat, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama yang dibuat-buat. Fa inna kulla muhdatsatin dhalalah, karena sesungguhnya perkara-perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan di dalam agama akan menyesatkan seseorang. Hadis ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu sebagai dalil yang mengandung wa'id, ancaman bagi mereka yang selalu berbuat perkara-perkara bid'ah. Dan seorang muslim menyadari bahwa perkara bid'ah adalah perkara yang berbahaya. Dan sebaliknya, seorang muslim namun tidak menyadari apa yang dia lakukan adalah perkara yang bukan bagian dari agama, mereka tidak pernah khawatir dengan apa yang mereka perbuat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini bahwa pelaku bid'ah dekat dengan kesesatan. Pelaku bid'ah sangat dekat dengan kesesatan. Karena mereka tidak lagi beramal sesuai dengan arahan, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan apa yang datang dari agama yang sebenarnya, sehingga syaitan merasakan betapa mudahnya manusia untuk disesatkan. Ketika seorang muslim tidak lagi berprinsip pada agamanya, ketika seorang muslim tidak lagi menjunjung tinggi kemuliaan dalil di dalam beragama, maka sungguh mereka akan menjadi santapan empuk bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Syaitan sangat bangga ketika menemukan pelaku-pelaku bid'ah, karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki prinsip. Mereka adalah orang-orang yang sangat mudah untuk diwarnai dengan keinginan-keinginan syaitan. Mereka adalah orang-orang yang selalu diatur dan dikendalikan oleh keinginan syaitan. Sehingga syaitan membisikkan hatinya, membisikkan dadanya, dan mereka menjadi tentara-tentara syaitan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka adalah umat yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang menyesatkannya, karena mereka memiliki pondasi dan prinsip di dalam beragama dengan prinsip yang tidak tergoyahkan, dengan prinsip yang kuat. Dengan itulah seorang muslim akan terus berjalan di atas hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang muslim hendaklah menyadari bahaya bid'ah, karena apalagi yang diharapkan seseorang yang telah tersesat di jalan. Pernahkah kita membayangkan tatkala kita melalui sebuah jalan, kemudian ternyata tempat yang kita tuju, tempat yang kita harapkan, ternyata bukanlah sesuai dengan petunjuk yang benar, tidak sesuai dengan rambu-rambu yang benar, sehingga dia semakin jauh dari tujuan. Mereka semakin tersesat dari jalan yang diinginkan. Inilah mereka
yang tidak menjadikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupannya beragama. Seorang muslim hendaklah menjadikan dalil sebagai setir dalam kehidupannya. Kemana dia harus membelokkan, kemana dia harus mengarahkan, maka dia akan mengikuti petunjuk dalil. Dan itulah yang seharusnya seorang muslim memiliki dalam dirinya. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan memperturutkan keinginan belaka, mengikuti perasaan yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan kode etik syariah. Setiap kita hendaklah berusaha menundukkan hawa nafsu, ego, perasaan yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan agama. Oleh karenanya, ulama yang 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, mereka seluruhnya terkenal sebagai ulama yang sportif, yang selalu mengajak kepada murid-muridnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, in sahhal hadith fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu adalah hadis yang sahih, maka itulah mazhab. Itulah jalur yang akan aku tempuh. Demikian pula perkataan Imam Syafi'i yang serupa dengannya. In sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu adalah hadis yang sahih, maka itulah mazhab, itulah jalanku, itulah jalurku. Dan seorang muslim harus berusaha untuk menjauh dari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang dengannya seseorang bisa tersesat. Karena betapa banyak hadis-hadis yang lemah yang bertebaran di kitab-kitab yang mereka sangat disayangkan, mengamalkan dan menjadikannya sebagai rujukan tanpa mengetahui apakah itu hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka seorang muslim hendaklah mereka terus belajar dan meminta kepada Allah petunjuk agar Allah tunjukkan kepadanya hidayah, jalannya yang lurus, dan selalu bergantung kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah tunjukkan jalan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, yang memalingkan dan membuat hati seseorang condong kepada sesuatu, condongkan hatiku untuk selalu menjalani ketaatan kepada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan karuniakan kepadaku untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kepadaku yang batil adalah batil, dan anugerahkan kepadaku untuk meninggalkan kebatilan itu. Ma'asyiral muslimin, ini doa penting. Ini doa penting untuk selalu dibaca, ahibati fillah. Karena terkadang manusia itu melakukan sesuatu yang menyimpang dengan agama bukan karena dia tidak tahu, tapi dia tahu akan tapi hawa nafsunya yang membuatnya melakukan itu. Banyak orang-orang yang mengetahui ini perbuatan zalim, ini perbuatan yang mungkar, ini perbuatan maksiat, tapi kenapa mereka masih melakukannya? Bukan karena dia tidak tahu itu kemungkaran dan kebatilan, akan tapi karena mereka belum diberikan oleh Allah anugerah meninggalkan kebatilan. Sebaliknya, betapa banyak manusia yang mengetahui kebaikan dan ketaatan, namun mereka meninggalkannya. Apakah mereka tidak mengetahui itu kebaikan? Orang-orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa,
Orang-orang yang tidak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Apakah mereka tidak tahu bahwa itu kebaikan? Mereka tahu. Tapi kenapa mereka tidak melakukan kebaikan itu? Karena mereka belum dianugerahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kenikmatan untuk mengikuti kebenaran. Makanya banyak sekali kaum muslimin yang terjatuh kepada kemungkaran dan kemaksiatan, yang masih menjalani transaksi riba, yang masih menerima suap dan sogok. Bukan mereka tidak tahu itu hukumnya dalam agama. Mereka tahu. Tapi mengapa ilmu mereka tidak bermanfaat bagi mereka? Karena hawa nafsunya yang memenuhi dada. Sehingga dia belum dianugerahkan oleh Allah karunia untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan kemungkaran. Maka setiap kita bisa jadi termasuk di antara kelompok yang kita sebutkan tadi. Oleh sebab itu, ma'asyur muslimin, kita, walaupun kita yang memiliki jiwa ini, tapi ketahuilah, kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu kita tidak akan mungkin berhasil kalau bukan dengan taufik dari Allah Subhanahu. Terkadang ilmu yang ada dalam diri kita tidak menuntun kita kepada jalur yang benar. Terkadang kita tahu dusta itu haram, tapi kita masih berdusta. Terkadang kita tahu ini satu hal perbuatan yang salah, justru itu yang kita lakukan. Ketika kita tahu ini satu kemungkaran, justru itu yang kita perbuat. Apa yang memicu terjerumusnya kita kepada kemungkaran, padahal kita tahu itu satu hal yang tidak benar? Kalau bukan hawa nafsu kita, ma'asyar muslimin. Jangan jauh-jauh kita mengatakan mereka berbuat sesuai dengan hawa nafsu diri kita. Jangan kita gampang mengatakan seseorang beramal karena hawa nafsu. Jangan. Seorang muslim, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kita selalu mencela mereka orang-orang yang berbuat perkara bid'ah. Kita selalu mencela orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Dan tapi sudahkah kita terlepas dari memperturutkan hawa nafsu? Sudahkah kita selamat dari hawa nafsu yang menjerumuskan kita kepada maksiat? Ikhwani fid din, silakan kita bercermin. Silakan kita memandang diri kita. Sejauh mana kita memperturutkan hawa nafsu dalam diri kita ini? Betapa banyak kaum muslimin yang baru belajar sudah menyalahkan orang lain dan memvonis bahwa mereka adalah ahlul ahwa, para pelaku bid'ah, dan mereka melontarkan kalimat-kalimat vonis yang menyesatkan. Akan tapi sudahkah Anda selamat dari hawa nafsu yang menyelimuti diri Anda, yang mengarahkan diri Anda kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nas'alullah as-salam wal afiyah. Nabi mengatakan SAW, iyyakum wal muhdatsat. Jauhkan oleh kalian perkara-perkara yang dibuat. Di antara perkara-perkara yang dibuat-buat adalah berbuat maksiat yang tidak pernah Nabi ajarkan. Nabi tidak pernah mengajarkan kita berbuat maksiat, tapi kita melakukan maksiat. Bukankah itu bid'ah? Apa definisi bid'ah? Melakukan sesuatu yang tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi ajarkan. Sedangkan kita masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Bukankah itu amalan-amalan yang berbau bid'ah? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara zahir perbuatan maksiat yang kita lakukan adalah bid'ah. Karena kita tidak pernah menyandarkan itu kepada perbuatan Nabi SAW.
Apakah ketika kita melakukan kemaksiatan, kita berani mengatakan itu perbuatan Nabi SAW? Tidak. Dan perkara bid'ah adalah perkara yang tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Ketika kita bermaksiat, tanyakan apakah itu Nabi lakukan? Apakah itu Nabi contohkan? Tidak. Berarti kita terjatuh kepada perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukankah itu bid'ah? Secara zahir, na'am. Walaupun secara fitrah, setiap manusia tidak akan ada yang namanya lepas dari kesalahan. Akan tetapi, definisi bid'ah secara mendetail adalah seseorang yang melakukan sesuatu dalam urusan yang mereka kaitkan dengan agama dan mereka berharap pahala di sana. Itulah amalan bid'ah. Mereka melakukan sebuah amalan yang mereka yakini ini bagian dari agama, padahal Nabi tidak pernah mencontohkannya dan mereka mengharapkan pahala di sana. Itulah makna hakikat daripada definisi perkara bid'ah. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan atau setiap amal perbuatan itu memiliki masa-masa seseorang mengerjakannya dengan semangat. Setiap amal perbuatan memiliki masa-masa seseorang semangat di dalam mengerjakannya. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap semangat seseorang yang melakukannya ada kalanya dia memiliki titik jenuh. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, maka barang siapa di masa-masa jenuhnya, di masa-masa futurnya, dia mengarahkan dirinya kepada sunnah-sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtada, maka dia telah mendapatkan hidayah, petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Namun barang siapa yang mengarahkan masa-masa jenuhnya, masa-masa futurnya kepada selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad halak, maka dia telah binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Hadis yang serupa dengannya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Munzir pada hadis yang berikutnya. Namun ada beberapa tambahan lafaz pada riwayat yang berikutnya. Nabi SAW mengatakan likulli amalin syirrah walikulli syirratin fatrah. Setiap amal itu memiliki masa-masa seseorang mengerjakannya dengan semangat, dan setiap seseorang melakukan amal itu dengan semangat, ada kalanya dia turun semangatnya. Ya. Dan itu fitrah manusia. Manusia itu tidak pernah selalu stabil.
Ada kalanya dia itu semangat beribadah, ada kalanya apa? Menurun semangatnya. Karena memang kita hidup dipenuhi dengan fitnah. Sehingga fitnah-fitnah itu, godaan-godaan itu yang membuat seseorang itu labil, tidak stabil. Ada kalanya dia semangat dalam beribadah, ada kalanya datang masa-masa futur yang membuat dia bagaikan ombak lautan. Ada kalanya turun dan naik, seperti hanya gelombang lautan. Seseorang di awal semangat belajar, tiba-tiba datang masa futurnya, turun semangatnya, tidak belajar. Ada kalanya seorang bisa menghafalkan Al-Quran sehari 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Tiba masa dia futur, tidak menghafal di hari yang lain. Terkadang seseorang semangat mengerjakan sholat berjamaah, namun terkadang ada masa-masa dia lelah, letih, capek, jenuh. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diteguhkan di atas ketaatan, di atas beragama, meminta istiqamah di atas agama. Nabi SAW berdoa, Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk dan luruskan jalanku ya Allah, luruskan jalanku. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan diriku di atas beragama kepadamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Engkau adalah zat yang bisa membuat hati seseorang condong. Condongkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itu Nabi yang berdoa seperti itu. Nabi berdoa kepada Allah agar diteguhkan, dikuatkan di atas ketaatan. Padahal Nabi itu manusia terbaik. Padahal Nabi SAW manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata Nabi SAW masih meminta kepada Allah agar diteguhkan di dalam beragama. Bahkan sahabat pun yang gelar mereka adalah sahabat, yang gelar mereka radhiyallahu anhu. Apa gelar sahabat? S1? S2? Tidak. Gelar sahabat radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Tetapi ketika ada salah seorang di antara mereka yang meninggal dunia dan Nabi SAW mengantarkannya ke pemakaman, Nabi meminta kepada sahabat-sahabat yang lain, doakan untuk saudaramu ini yang telah dikuburkan, doakan untuk dia agar dia diteguhkan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Sekelas sahabat yang gelar mereka tuh Allah sudah ridho sama dia, tapi Nabi masih memintakan kepada sahabat-sahabatnya, istaghfir li akhikum. Ketika Nabi SAW mengkebumikan sahabatnya, menguburkan sahabatnya, selesai proses pemakaman, apa kata Nabi? Is'alu li akhikum, istaghfiru li akhikum, was'alu lahu at-tathbita, fa innahu al-ana yus'al. Allahu akbar. Mohonkan ampunan untuk saudara kalian ini. Istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu tathbit.
Mintakan kepada Allah agar diteguhkan dia di dalam menjawab pertanyaan, karena dia sedang ditanya oleh malaikat, kata Nabi SAW. Was'alu lahu tathbit, mintakan kepada Allah agar dia dikuatkan di dalam kuburnya, karena dia sedang ditanya oleh malaikat. Nabi memintakan kepada rekan-rekannya, sahabatnya, agar dia diberikan keteguhan, kekuatan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Maka mereka pantas untuk menjadi generasi yang terbaik. Dan Nabi SAW pantas untuk menjadi manusia yang didampingi oleh mereka, para sahabat Nabi SAW. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita bisa untuk istiqamah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW di antara doanya yang paling banyak Nabi panjatkan kepada Allah, meminta keteguhan hati, keteguhan jiwa. Jangan kita merasa diri kita itu lebih baik dibandingkan Nabi SAW, sehingga tidak ada ketergantungan kita kepada Allah. Meminta kepada Allah agar diteguhkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Jangan. Kalau Nabi sekelas Nabi SAW meminta kepada Allah keteguhan agar terus istiqamah, apalagi kita. Nabi, kepribadiannya ditanyakan oleh para sahabat kepada Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, apa doa yang paling banyak terlontar dari Nabi SAW ketika beliau bersamamu? Allah. Para sahabat tuh pengen tahu, ya, apa yang tidak mereka ketahui, mereka pengen tahu. Apa sih kebiasaan Nabi kalau bersama istrinya itu? Para sahabat itu generasi yang haus dengan kebaikan dan ketaatan. Mereka tidak hanya mencukupkan ilmu yang mereka dapatkan langsung dari Nabi, tapi mereka juga ingin mengkorek-korek ilmu yang mereka belum mendapatkannya, yang mungkin ilmu itu hanya dimiliki oleh orang-orang terdekatnya, sekelas istri Nabi SAW. Mereka datang kepada istri Nabi SAW. Mereka bertanya, apa yang biasa Nabi doa ketika beliau bersamamu? Doa apa yang paling sering kau dengar Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Doa apa yang paling sering engkau dengar ketika Nabi bersamamu? Diajukan kepada Ummu Salamah pertanyaannya. Maka Ummu Salamah mengatakan, doa yang paling sering aku dengar dari Nabi SAW, Allahumma yal muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma yal musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu doa yang paling aku sering dengar dari Nabi SAW. Bawakan ke kita, doa apa yang paling banyak kita panjatkan kepada Allah? Apakah doa yang itu yang Nabi banyak berdoa dengannya? Atau justru kita meminta dunia? Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati." Barang siapa dikala futurnya, dikala dia mengalami masa jenuh, dia tetap mengarahkan dirinya kepada sunnah-sunnahku, faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, maka sungguh dia telah berjalan di atas hidayah. Allahu Akbar. Tidak sebagaimana sebahagian kaum muslimin ketika mereka jenuh, mereka mengantarkan diri mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sebahagian kaum muslimin ketika mereka sedang jenuh, mereka melemparkan diri mereka melakukan hal-hal yang terlarang. Dan ini
termasuk di antara memperturutkan hawa nafsu. Ketika hawa nafsunya mengarahkannya kepada hal-hal yang membuatnya binasa, tidak dia arahkan kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faktor ini bisa jadi karena pendamping atau teman dekatnya yang selalu mengomporinya, sehingga dia terjatuh kepada kemaksiatan. Sebenarnya saya ingin menceritakan salah satu kisah yang waqi', benar-benar terjadi, tentang seseorang yang mulai hijrah, akan tetapi karena dia memiliki istri yang cinta dengan dunia, sehingga istrinya mengarahkannya kepada hal-hal yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia mengikuti keinginan istrinya. Maka ini sangat membahayakan seorang suami ketika punya istri yang tidak memberikan dukungan penuh untuk beragama dengan agama yang kuat. Insya Allah saya akan membawakan ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala di hari Kamis insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus istiqamah di atas jalannya yang lurus, dan semoga Allah jauhkan kita dari setiap hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Fa innahu walidzalika alqadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.